Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ibadah wal istighfar wal hatta ala tamassuki bi kitabi wa sunnati rasulih wa tidalata al huda wa du'a ila al khair al mardati wa thawabi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi darin amin ila qala fariya'u muhlikun wa khaturuhu 'azim. Sifat riya itu adalah sifat yang menghancurkan dan juga bahayanya sangat besar. Wal ihtirazu minhu wajibun muhim, dan menjaga diri, menghindari daripada sifat riya itu wajib dan sangat penting. Wa asyaddu anwa'ihi, dan paling besarnya macam daripada riya itu ayyatajarrada ba'ithur riya fil ibadah, yaitu riya itu datangnya di dalam hal ibadah. Bihaitsu yasiru awwala ma yaqsuduhu an-nas wa yasiru harisun 'ala tilaihim wa nadharihim ilaih. Sekiranya orang beribadah niatnya adalah untuk manusia, wa yasiru harisun 'ala tilaihim wa nadharihim ilaih, dan dia sangat-sangat menginginkan orang melihat apa yang dia lakukan daripada ibadah tersebut. Jadi orang yang riya itu yang paling besar ya, macamnya riya itu yaitu riya memang dia ibadah niatnya karena Allah, karena manusia. Dia sedekah misalnya karena memang ingin dipuji sama orang, dia panggil pengurus masjid, hai pengurus masjid, tolong saya nyumbang 1 juta, diumumkan ya tulisan yang gede di papan papan sumbangan, diumumkan kalau sholat Jumat, kalau bisa tiap habis adzan umumkan. Nah ini sudah niatnya sudah memang tujuannya untuk manusia. Ini yang paling dahsyat, yang paling berat kata beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad. Walam yajid baitan 'ala al-'amali fi ghairi dzalika aslan. Dan tidak ada ya di dalam amalnya itu niat yang lain kecuali hanya itu, waduna dzalik. Dan ya niatnya tadi tidak ada niat selain memang untuk dipuji daripada orang lain. Kemudian di bawahnya waduna dzalika, di bawah daripada riya yang tadi yang sangat besar tadi, yang sangat berbahaya. Yang kedua macamnya riya yaitu ayyaqsida bi amali taqarrub ila Allah taala wa talabi thawabil akhirah. Dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, ya mencari niatnya beribadah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'a mura'atin nas wa talabil mahmada 'indahum wa wal manzilah. Tapi di samping dia niatnya karena Allah, tapi dia juga pengen dipuji oleh orang, biar dilihat sama tetangga, biar dilihat sama mertua misalnya. Ini masih lebih ringan daripada yang pertama tadi. Ya. Ma'a mura'atin nas wa talabil mahmada indahum wal manzilah. Wa hadha qabihun muhbitun lit thawab. Dan hal ini juga kata beliau, walaupun niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ada niatan lain untuk dipuji orang, yaitu pun bisa menggugurkan pahala yang Allah berikan kepada dirinya. Walladzi qablahu aqbah wa ahbatu akhtar. Dan yang pertama tadi, yang sebelumnya itu lebih bahaya lagi, lebih pahalanya lebih habis lagi, ya lebih jelek lagi daripada yang kedua tadi. Ya karena memang tujuan utamanya adalah untuk dipuji orang, ini yang lebih paling atau yang paling bahaya. Kalau yang kedua tadi masih mending, niatnya karena Allah tapi ingin dipuji juga oleh orang. Nah ini yang kedua. Yang pertama itu lebih dahsyat daripada yang kedua kata beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad. Fa'alal mu'min ayyajtahida fi daf'i riya an nafsihi. Dan bagi seorang mukmin ya hendaknya dia berusaha untuk menghilangkan riya daripada dirinya. Wa alla yakuna lahu niyatun wala qasdun fi jami'i ta'atihi wa ibadatihi illa taqarruba ila Allah wa talabi thawabil akhirah. Dan hendaknya seorang mukmin tadi ya menguatkan niatnya, tidak ada niatan dan tujuan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika
yakhlusu minar riya. Nah, kalau sudah niatnya begitu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niatan yang lain, maka dia selamat daripada riya. Wa yaslim an syarrihi wa baliyatihi insyaallah taala, dan dia juga akan selamat daripada kejelekan dan baliyah, daripada sanksi-sanksi dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan riya tadi. Wa mahma khafa ala nafsihi riya falyukhfi a'malahu wa yaf'alaha bis-sir. Dan apabila seorang takut kalau beramal dia takut riya, maka beramallah, kata beliau Al-Habib Abdul Haddad, dengan sir, dengan diam-diam, jangan kelihatan sama orang. Haitsu la yaqali 'alaihi nas, sehingga tidak kelihatan oleh orang. Walidzalika aqwad wa aslam, dan itu yang lebih selamat. Wa huwa afdalul mutlaqan, dan itu yang paling afdal. Sehingga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa, sehingga kalau kamu bersedekah dengan tangan kananmu, tangan kirimu tidak tahu. Apalagi orang lain, tangan kiri saja tidak tahu, untuk menghindari riya. Itu yang paling afdal, kata beliau Habibullah bin Abi Bakar. A'ni al-amal bisir hatta liman lam yakhaf alaihi nafsuhu riya. Ya, walaupun orang itu tidak takut riya, tapi kalau bisa dia beramal secara diam-diam, itu lebih afdal, kata beliau. Illa al-mukhlisal kamil, kecuali orang-orang yang benar-benar ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzi yarju idza dhahara al-amal ay yaqtadiya bihi an-nas bi. Orang yang ikhlas, sempurna ikhlasnya, yaitu orang yang sengaja dia menampakkan amal ibadahnya dengan tujuan untuk bisa diikuti oleh orang lain. Seperti halnya ini dilakukan oleh para ulama. Kalau ulama melakukan sesuatu di masjid, itu mereka bukan niatnya riya, tetapi niatnya biar diikuti, dicontoh oleh masyarakat atau muridnya yang menyaksikan perbuatan daripada orang alim tersebut. Nah, ini biasanya demikian. Ya, orang-orang yang alim, insya Allah mereka adalah orang-orang yang ikhlas, sempurna ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata'allumil ilmi wa ta'lim. Ya. Na'am, min al-a'mali ma la yatamakkanu al-insan min fi'lihi illa Allah. Dan ada amal-amal yang tidak mungkin disembunyikan. Mesti amalan itu terang-terangan, mesti diketahui orang, nggak mungkin ya amal itu bisa sembunyi. Seperti apa? Seperti kata ta'allumul ilmi wa ta'limu, belajar mengajar. Seperti saat ini ya, ada yang mengajar, ada yang belajar. Ini tidak bisa dihindari, mesti kelihatan sama orang, mesti disaksikan oleh orang, didengarkan oleh orang. Ya, ini termasuk amalan yang tidak bisa disembunyikan. Waqas salat fil jamaah, seperti salat jamaah. Wal hajj wal jihad, seperti haji. Orang haji, berangkat haji, pulang haji, ketahuan sama tetangganya, kemana nih tetangga si A, bapak anu nggak kelihatan, oh pergi haji 40 hari, pulangnya pun kelihatan, ketahuan sama orang, lagi bawa oleh-oleh, kasih hadiah dan lain sebagainya. Nah, ini sudah kelihatan ibadah yang tidak bisa disembunyikan. Wal jihad, dan juga jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mesti terlihat. Ya. Jadi ada beberapa amalan yang tidak bisa kita sembunyi daripada amalan tersebut. Wa nahwi dzalika selainnya. Faman khafa min ar-riya hala fi'lihi syai'an min hadhihi al-a'mal adh-dhahirah, kalau seandainya ada seorang yang takut tatkala dia belajar mengajar, kemudian sholat jamaah, kemudian haji, kemudian jihad, dia takut ya timbul riya pada dirinya, walaysa yanbaghi lahu ayyatrukahu, mesti dia itu tidak boleh meninggalkan amalan tadi. Seperti ya belajar, mau belajar ilmu atau mengajar ilmu, wah saya takut riya, akhirnya nggak belajar, itu tambah salah, bukan begitu. Nggak apa-apa, boleh, kata Habib Abdullah bin Haddad. Bal alaihi ayat malam, bahkan dia harus melakukan belajar tadi. Ya, wa yasta'in bi daf'i riya an nafsihi wa yasta'inu billah. Tapi dia juga harus berusaha untuk bisa ya menghilangkan rasa riya, rasa ingin dipuji orang daripada dirinya, wa yasta'inu billahi ta'ala, dan meminta bantuan kepada Allah untuk menghilangkan sifat tersebut. Wa ni'mal maula wa ni'mal
mu'in wa ni'mal mu'in. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang menolong. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di dalam satu ucapan hikmah yang dikatakan oleh ulama, al-amal li ajlin nas riya. Beramal karena manusia itu disebut riya. Wa tarkul amal li ajlin nas riya. Dan meninggalkan amal karena manusia juga riya. Contohnya bagaimana? Contohnya saya pengen sedekah. Ya, saya pengen sedekah. Contoh yang pertama, karena ingin dipuji oleh orang. Oh, saya sedekah ingin dipuji orang. Ini riya. Tapi ada seseorang yang tatkala ingin bersedekah takut. Takut apa? Takut dipuji orang. Nah, ini akhirnya dia tinggalkan. Tatkala dia meninggalkan sedekah tadi, maka itulah riya, kata ulama. Nah, jadi beramal karena manusia riya, meninggalkan amal karena manusia juga riya. Bukan selamat, malah tambah dia itu berbuat riya. Naudzubillah. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya diberikan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga hati kita, menghilangkan riya daripada hati kita, sehingga kita beribadah mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi anna tarafna wa annana asrafna ala ashrafna wa tub alayna tawbah taghsil kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw rahmah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' waqdal wajudal manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli na'ta bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi abdal haqqi wa alihi wa sahbihi idadat tashis sahbi walhamdulil ilahi bil badri wa tanai rabbana qala bima alamtana bi alika alladhi yanfa'una rabbuka bi baghana wa rabbana bi ni'mal qudru tawaka rabbi wa inna wa bikum ma taradika wa bi'alika wa rasulika kullu ladayka wa khilas ka alima naqbul khalqa wa kullu syar rabbana nasrihna kullu syu'una kira bi rabbika ya rabbi ya rabbana kullu diyyin qabla ta'tiyan wasabran rabbi fir wa sallallahu wa satara sallallahu alaihi wasallam man ila al-haqqi da'an wa rabbi bil shifa wa kam syarafa wa sallallahu alaihi wa sallam bi hudal wa ja'alna min mansarul Allah wa al-qur'an wa insiwa wa la taj'alna min khalaqa rabbuka asaba wa subhanallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.